Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat bersyukur di kesempatan yang baik ini bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kami terus berdoa kiranya anugerah, damai, dan sejahtera atas kita semua di masa-masa kita menyongsong dan mendekat kepada perayaan Natal kita. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita masuk di masa Advent, dan ini adalah pekan yang ketiga yang biasanya memakai tema atau mengangkat tema tentang sukacita. Mengapa orang percaya bersukacita? Karena Natal. Mengapa orang percaya bersukacita? Karena Yesus Kristus. Tentu saja bukan karena halnya alasan lahiriah. Memang ada momentum, ada suasana yang menyenangkan, membahagiakan. Kita bisa berjumpa dengan orang yang kita kasihi. Ada suasana yang begitu menyenangkan dengan dekorasi, dengan lagu-lagu Natal yang menyejukkan hati. Tetapi lebih daripada itu, seperti renungan saya sebelumnya, bahwa ada alasan hakiki berkaitan dengan berkat rohani, berkat dan anugerah besar yang orang percaya terima dan rasakan ketika mengingat, merayakan, memasuki masa Natal. Satu bagian firman Tuhan yang kembali saya rindu bacakan untuk kita semua adalah dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Bapak Ibu, ini adalah nubuatan disampaikan oleh Nabi Yesaya kira-kira tahun 732 sebelum Masehi atau 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Berkaitan dengan nubuatan ini, konteks atau kesejarahan aslinya adalah pada waktu itu ada seorang raja Yehuda yang bernama Ahaz bin Yotam bin Usia yang di dalam situasi tekanan. Dia ada di dalam kepungan Raja Aram dan juga Raja Israel Utara. Dia cemas, khawatir, bingung, bimbang, dan ketakutan. Digambarkan dalam firman Tuhan seperti pohon yang ditiupkan angin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, dalam situasi itu Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya supaya Ahaz bisa menguatkan hati dan tidak bimbang di tengah-tengah tekanan yang menghimpit itu. Dengan terus percaya, dan Tuhan akan mendatangkan kelepasan. Dan janji Tuhan itu diteguhkan dengan sebuah tanda yang ajaib, yaitu kelahiran anak yang disebut sebagai Immanuel. Dalam konteks atau penggenapan dekatnya, Ahaz didorong untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa akan ada kelepasan dan akan ada sukacita ketika Ahaz mau turut, mau mendengar, mau taat, mau berharap kepada Tuhan. Sukacita dan kelepasan yang Tuhan berikan itu digambarkan seperti suasana yang begitu gegap gempita dengan sorak-sorai, digambarkan di sana seperti masa panen ketika orang bersyukur, senang sekali karena hasil panennya. Tetapi juga dalam konteks masa lalu adalah ketika orang masih biasanya berperang, ketika mengalami kemenangan besar, membagi-bagi hasil, mereka bersukacita. Itu sejarah pada waktu itu. Ini gambaran tentang bagaimana Tuhan ketika menjanjikan kelepasan, maka akan disertai dengan sukacita besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nubuatan ini sekali lagi juga merujuk bukan hanya untuk Ahaz dan bangsa Yehuda pada waktu itu, tetapi juga merujuk kepada Yesus Kristus, di mana kehadiran dan kelahirannya adalah tanda bahwa Tuhan menyatakan pembelaan dan karyanya mendatangkan kelepasan. Sehingga layak dan patut juga ketika kita mengingat peristiwa Natal, kedatangan Tuhan Sang Immanuel itu, kita juga bersukacita, bersorak-sorai, hati kita diwarnai dengan syukur. Karena Tuhan memperhatikan umatnya ketika umat di dalam tekanan, di dalam situasi yang sulit, di dalam kegelapan kehidupan dan juga pekatnya dosa ini. Tuhan memperhatikan, oleh karena itu kita perlu dan wajib untuk bersyukur dan bersukacita ketika kita merayakan Natal. Ini adalah berkat yang luar biasa besar yang orang percaya nikmati dan syukuri ketika masuk di masa-masa Natal ini, bahwa ada kelepasan besar daripada Tuhan. Kiranya kebenaran ini terus menolong kita untuk menjalani masa-masa ini dengan rasa syukur dan juga sukacita di hadapan Tuhan. Anugerah dan berkat Tuhan atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami bersyukur untuk rahmat dan pertolongan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa masuk di masa minggu pekan Advent yang ketiga ini. Tolonglah supaya kami menapaki masa-masa ini dengan rasa syukur dan bahkan sukacita di hadapan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa kami.